Benua Changlan, dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Para pendekar berlatih kultivasi dengan melatih roh bela diri untuk menyatu dengan alam. Kekuatan tertinggi mampu menghancurkan gunung dan sungai. Seorang pemuda biasa dari dunia yang jauh, yang nasibnya berubah setelah tersambar petir. Ia memperoleh roh pertempuran suci, sumber kekuatan langka yang mengubah hidupnya. Di episode selanjutnya, setelah ujian berakhir, para penatua sekte berkumpul dan suasana di ruang pemantauan ujian terasa tegang. Xiao Qingxue berdiri dengan tangan bersedekap, matanya menatap tajam ke arah para tetua dan murid yang berkumpul. "Qingxue, aku tidak menyangka kamu akan datang juga," sapa Molly dengan nada meremehkan. Xiao Qingxue hanya melirik sekilas, tak membalas sapaan itu. Molly mendekat, senyum tipis mengembang di bibirnya. "Aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu pikir Tuan Muda Qinnan dapat bertahan dalam ujian kali ini?" Mata Xiao Qingxue menyala. "Bacot," bentaknya keras, membuat beberapa tetua terkejut. Salah seorang tetua, penatua yang mencoba menengahi. "Molly," kata-kata yang tidak bijaksana untuk putra seorang penatua. Namun Molly tak gentar. Ia justru tertawa kecil. Qinnan hanya dengan martial soul level 8 tingkat Huang berani memprovokasi seorang jenius seperti Ling Zixia. Tidak mungkin dia bisa bertahan dalam kompetisi kali ini. Karena itu, bacotanmu hanya membuang-buang waktu. Xiao Qingxue mengepalkan tangannya, tetapi berusaha tetap tenang. "Penatua yang junior Qinnan adalah jenius yang kutemukan. Wajar jika aku khawatir," jelasnya. "Itulah sebabnya aku menanyakan pertanyaan itu kepadanya." Molly memotong. Suaranya semakin lantang. "Qingxue, Qinnan tidak hanya menghambat Ling Zixiao, seorang jenius super yang memasuki Martial Hall. Ia bahkan berani memancing kemarahan Ling Zixiao. Martial Soul-nya memang level 8 tingkat Huang, tapi kebodohannya dalam urusan ini sungguh mencengangkan. Dia benar-benar cari mati." Xiao Qingxue kehilangan kesabaran. "Jika terjadi sesuatu pada Qinnan, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Suasana memanas. Seorang ketua lain mencoba mencairkan suasana dengan ide nyeleneh. "Ketua, masih ada waktu sebelum mereka kembali. Bagaimana kalau kita bertaruh? Misalkan, apakah Qinnan sudah mati atau tidak?" Mata para ketua berbinar. "Tentu, aku akan bertaruh. Namun, bertaruh apakah Qinnan sudah mati atau tidak, itu tidak menarik," sahut yang lain. "Karena Qinnan pasti sudah mati sekarang, mari bertaruh pada jumlah serangan yang diperlukan untuk membunuhnya, atau jumlah orang yang dibutuhkan." "Menarik," seru seorang tetua gemuk. "Qinnan, dengan ranah badi tempering lapisan kelima, dan martial soul level 8 tingkat Huang, dapat dengan mudah dikalahkan oleh kultivator ranah body tempering lapisan 7 biasa. Karena itu, aku bertaruh dia terbunuh dalam 3 serangan oleh 1 orang." Tawa mereka terhenti. Seorang pemuda tampan dengan aura kuat melangkah masuk. Wajahnya dingin, matanya menyapu ruangan. "Dia Gong Yang," bisik seorang tetua. "Dia saudara Gong Yang. Kenapa ia datang ke sini?" Yang lain bergumam. Gong Yang adalah 10 jenius super di antara murid-murid dalam. Tampaknya, hasil perbandingan Vientiane ini sangat penting. Gong Yang berhenti di depan mereka. "Sepertinya kalian tidak tahu bahwa Qinnan adalah saudaraku. Mungkinkah kalian tidak menghormatiku dengan memperlakukannya sebagai lelucon?" Molly buru-buru maju. "Senior Gong Yang, saya khawatir Anda salah. Kami baru saja mendiskusikan banyak hal. Anda tidak perlu marah. Meskipun kata-kata kami agak kasar, Anda harus tahu bahwa sesuai dengan apa yang terjadi di Vientiane, sangat sulit bagi Qinnan untuk bertahan hidup." Tetua lain mengangguk setuju. "Senior Gong Yang, jika sesuatu terjadi pada Qinnan, itu akan menjadi kesalahan Molly." Gong Yang mengangkat tangannya, menyuruh mereka diam. "Aku sudah tahu apa yang terjadi di dojo Giok Putih. Percayalah, junior Qinnan tidak akan mati." Molly tercengang. Gong Yang dan Qinnan hanya pernah bertemu kurang dari 1 hari. Mengapa dia begitu percaya pada Qinnan? "Aku mendengar kalian semua sedang mendiskusikan taruhan," potong Gong Yang tenang.
Itu cukup menarik. Bisakah aku bergabung? Para tetua saling pandang. Seorang tetua mencoba mundur. Junior Gong Yang, mungkin kita harus melupakan taruhan kali ini. Kata-kata kami memang sedikit kurang pantas. Qin Nan memang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di Pulau Vientiane. Benar. Timpal yang lain cepat. Teleportasi Pulau Vientiane, acak. Setelah Qin Nan menyadari niat Ling Zixiao, dia bisa bersembunyi selama sebulan. Dia masih punya kesempatan bertahan hidup. Gong yang tersenyum tipis. Mari kita bertaruh. Hanya saja, kita tidak bertaruh. Apakah Qin Nan akan mati? Karena dia pasti tidak akan mati. Kerutan muncul di dahi para tetua. Dalam hal ini, Gong yang melanjutkan, aku bertaruh pada kontes Vientiane ini. Qin Nan pasti akan masuk 5 besar. Apa? Serempak mereka terbelalak. Setelah menyinggung Ling Zixiao dan diincar lebih dari 200 murid, bisakah dia masih masuk 5 besar? Muli mendesis. Apakah Gong yang ini sudah gila? Gong yang tetap tenang. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang kulakukan. Jadi, tantangnya. Aku pikir kalian memandang rendah dia. Jika itu masalahnya, mengapa kalian begitu takut menerima taruhanku? Jika kalian memilih tidak bertaruh, maka kalian semua harus meminta maaf atas perkataan sebelumnya. Udara di ruangan itu terasa membeku. Molly akhirnya angkat bicara. Nadanya menantang. Hehe, jika senior Gong yang memaksa, mari kita bertaruh. Aku bertaruh bahwa Qin Nan tidak akan dapat memperoleh posisi 5 besar. Taruhanku, 5.000 pil Martial Emperor. Aku juga bertaruh 10.000 Martial Emperor, seru seorang tetua. Aku tak sekaya itu, gumam tetua lain. Aku akan bertaruh 5.000 pil Martial Emperor. Aku juga 10.000, sahut yang ketiga. Gong yang menoleh ke arah Xiao Qingshu yang sejak tadi diam. Saudari junior Qingshu, apakah Anda ingin bertaruh juga? Sangat jarang memiliki kesempatan bagus untuk mendapatkan beberapa pil Martial Empire. Xiao Qingshu menatap layar pemantauan, matanya berkaca-kaca, tetapi suaranya tegar. Aku percaya padanya. Aku akan bertaruh 4.000 pil Martial Empire. Dalam hati ia berbisik, Qin Nan, aku yakin kamu pasti akan baik-baik saja. Maafkan aku, hanya ini yang bisa aku taruhkan. Gong yang mengangguk hormat. Lalu ia menghadap yang lain. Kalian bertaruh, Qin Nan tidak bisa masuk 5 besar dengan total 75.000 pil Martial Emperor. Karena taruhan ini dimulai olehku, aku akan bertaruh 71.000 pil Martial Emperor. 70.000. Para murid hampir pingsan. Bahkan, seluruh kekayaan dari 5 tetua, hanya ada lebih dari 10.000 pil Martial Emperor. Senior Gong yang ini benar-benar tak terduga. Dering keras memecah ketegangan. Teleportasi telah muncul. Mereka akan segera kembali, teriak seseorang. Molly tersenyum puas. Senior Gong Yong, saya tak pernah berpikir Anda akan begitu percaya pada Qin Nan. Sepertinya aku akan mendapatkan tambahan 5.000 pil Martial Emperor dengan mudah. Terima kasih atas kemurahan hati senior Gong yang hahaha. Tetua tertawa terbahak. 10.000 pil Martial Emperor akan menjadi milikku. Jantungku berdebar kencang memikirkannya. Tetua lain ikut tersenyum puas. Jika Qin Nan mencapai salah satu dari 5 tempat teratas, aku tak akan merasa sedih. Ia melirik Gong Yang. Bagaimanapun, Qin Nan berhasil membuat para tetua memujinya. Masa dia biasa-biasa saja? Seperti yang kalian pikirkan? Layar teleportasi berkilauan. Satu persatu sosok mulai muncul. Mereka muncul. Seru seseorang. Cahaya meredup di tengah ruangan. Berdiri puluhan murid dengan berbagai ekspresi. Lelah, bersemangat, terluka. Namun satu sosok menarik perhatian semua orang. Qin Nan, Molly tersentak. Wajahnya memucat. Dia masih hidup? Tetua gemuk mengerutkan dahi. Matanya beralih ke papan peringkat yang mulai menampilkan hasil. Lalu ke tubuh Qin Nan yang meskipun lelah, berdiri tegap tanpa luka, berarti. Cih, desisnya pelan. Aku tak menyangka Qin Nan masih hidup. Walaupun dia hidup, dia tetap tak akan mencapai 10 besar.
Molly berwajah garang menangkap murid pertama yang keluar, Xiao Yunhe, dengan raut wajah pucat pasi. Xiao Yunhe, ada apa? Di mana Ling Zixiao? Kenapa dia tidak bersama kalian? Xiao Yunhe menunduk dalam. Tubuhnya bergetar hebat. Ling Zixiao. Dia sudah tiada. Apa? Ling Zixiao mati. Tetua itu memegangi kepalanya. Tak percaya. Tidak mungkin. Saat memasuki Pulau Ventiana, Ling Zixiao sudah berada di puncak body tempering lapisan ke-9. Dengan bakatnya, pasti ia semakin kuat di dalam. Martial Soul level 9 tingkat Huang. Siapa yang sanggup membunuh monster seperti itu? Di antara murid baru. Matanya yang tajam segera mengarah ke Huang Long, satu-satunya yang dianggap seimbang. Huang Long, pasti kau pelakunya, hanya kau yang punya kemampuan. Huang Long mendengus malas, tak sedikit pun terusik. Aku membunuh Ling Zixiao. Untuk apa? Repot-repot membunuh orang munafik seperti dia? Lagi pula, tanganku akan kotor jika menyentuh sampah sepertinya. Gong yang mencoba menengahi. Sudah. Dalam kompetisi, kematian adalah hal biasa. Aturan mengizinkannya. Ia melirik ke arah Gong Yang. Lagi pula, saat ini kita punya urusan yang lebih penting. Taruhan kita harus lihat di mana posisi Qin Nan. Molly menyeringai sinis, melupakan sejenak kematian Ling Zixiao. Ah, benar, taruhan. Untuk apa peduli pada sampah seperti Qin Nan? Masuk 5 besar, mimpi di siang bolong. Cepat laporkan hasil kompetisi, siapa saja yang masuk 10 besar. Xu Qian, pencatat hasil, melangkah maju dengan wajah canggung. Penatua kompetisi kali ini. Molly memotong dengan nada sombong. Xu Qian, langsung saja, beritahu kami, kalau Qin Nan gagal masuk 5 besar. Senior Gong yang sudah bertaruh 75.000 pil Martial Emperor untuk sampah itu. Telinga Xu Qian seperti berdenging. 75.000? Seorang tetua tertawa puas. Benar, kami para tetua dan beberapa murid bertaruh total 75.000 pil Martial Emperor, bahwa Qin Nan tidak akan masuk 5 besar. Cepat katakan hasilnya, kita akan menang besar melawan junior Gong Yang. Xu Qian menelan ludah. Bahunya bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan tawa. Tetua, saya harus melaporkan. Dalam kompetisi kali ini, hanya ada 4 orang yang berhasil mendapatkan token Qinglong. Tetua itu mengangguk biasa. Oh, itu normal. Pernah terjadi sebelumnya. Berarti, hadiah untuk 6 posisi akan dibagi ke 4 pemenang. Biasalah. Sekarang sebutkan nama mereka. Xu Qian menarik napas dalam. Peringkat keempat, Xiao Leng, 1 token Qinglong. Peringkat ketiga, Chu Yun, 2 token Qinglong. Peringkat kedua, Huang Long, 3 token Qinglong. Xu Qian berhenti. Matanya beralih ke Qin Nan di kejauhan. Dan peringkat pertama kompetisi kali ini, Qin Nan, 22 token Qinglong. Hening yang memekakan telinga. Ruangan bagai mati. Molly terpaku. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara keluar. Wajahnya berubah dari merah ke pucat dalam sekejap. Qin Nan, juara. Pertama, seorang tetua bergumam lirih. Dia hanya punya Martial Soul level 8 tingkat Huang. Bagaimana ini bisa terjadi? Gong yang tertawa lepas, suaranya menggema di seluruh ruangan. Hahaha. Saudaraku, luar biasa 1000 langkah. Sungguh, di luar dugaanku sekalipun. Xiao Qingshu menutup mulutnya. Air mata haru mengalir. Qin Nan, kau tidak mengecewakanku. Kau, sungguh. Lalu tiba-tiba ia melompat. Aku menang! Aku benar-benar menang! Ia berjingkrak kegirangan, seperti anak kecil. Haha, Qin Nan, kau terlalu hebat. Gong yang berbalik ke arah para tetua dan Molly yang masih membeku. Dengan senyum lebar ia berkata, 5 penatua. Junior, Molly, aku benar-benar minta maaf. Ia melangkah mendekat. Satu persatu, menatap wajah mereka yang pucat. Sampah dalam pandangan kalian. Orang kecil yang kalian yakin akan mati. Bukan hanya berhasil masuk 5 besar. Ia membuat sejarah, juara pertama dengan 22 token. Tangannya terulur. Sekarang, mana pil Martial Emperorku? Molly gemetar, tapi amarahnya meledak.
Tidak masuk akal. Ling Zixiao. Kenapa Ling Zixiao tidak membunuhnya? Ia menoleh ke Xu Qian. Katakan, siapa yang membunuh Ling Zixiao? Pasti Huang Long, kan? Xu Qian menghela napas panjang. Molly, jika kau benar-benar ingin tahu, Ling Zixiao dibunuh oleh Qin Nan. Molly mundur tersentak. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Suara itu dingin, tenang, tapi menusuk. Semua mata beralih. Qin Nan melangkah maju. Wajahnya tanpa ekspresi, namun aura di sekitarnya terasa berbeda. Lebih berat, lebih dalam. Qin Nan berdiri tepat di depan Molly. Matanya menatap tajam. Maafkan aku. Sampah di matamu. Berhasil membunuh Ling Zixiao hanya dengan satu serangan di Pulau Vientiane. Tidak mungkin. Molly menjerit histeris. Satu serangan? Kau berbohong. Kau hanya body tempering lapisan ke-8. Apa kau pikir aku tolol? Qin Nan tersenyum tipis. Ia mengangkat tangan. Dan semua orang merasakannya. Udara bergetar. Energi aneh berkumpul di telapak tangannya, membuat bulu kuduk berdiri. Ini bukan aura biasa. Ini berbeda. Ini menakutkan. Seorang tetua yang sejak tadi diam, tiba-tiba membelalak liar. Matanya nyaris copot. Itu adalah tahap pertama ranah arken. Ia menunjuk Qin Nan dengan jari gemetar. Qin Nan, apakah kau sudah menyentuh tahap pertama ranah arken? Tidak heran ia bisa membunuh Ling Zixiao. Tapi bagaimana? Namun tiba-tiba aura di sekitarnya berubah, menjadi dingin, mengancam. Tapi, karena kau telah membunuh Ling Zixiao, kau dan aku, mulai sekarang, adalah musuh. Udara di antara mereka terasa membeku. Qin Nan hanya tersenyum tipis. Aku tunggu. Keheningan yang mencekam itu pecah oleh suara ceria yang sama sekali tidak pada tempatnya. Oi, tua bangka dan junior yang kucintai. Gong yang melompat ke tengah kerumunan para tetua dengan gaya bak pemenang lotre yang baru tahu dirinya kaya raya. Tangannya menunjuk ke sana kemari. Matanya berbinar-binar, penuh perhitungan. Molly sudah dengan baik hati memberikan pilnya. Bukankah sekarang giliran kalian untuk melakukan hal yang sama? Senyumnya mengembang lebar. Terlalu lebar untuk kenyamanan para tetua. Para tetua saling pandang. Wajah mereka memucat. Bayangan 75.000. Pil Martial Emperor melayang di depan mata mereka, sebuah kekayaan yang bisa membuat satu generasi murid hidup mewah. Gong yang akhirnya meledak. Tawanya menggema, membebaskan semua ketegangan yang selama ini ia pendam. Ia memegangi perutnya, menunjuk-nunjuk para tetua yang panik. Hebat, hebat, Qin Nan. Pujinya dengan tulus. Jika bukan karena pencapaianmu, aku tidak bisa memenangkan begitu banyak pil dari taruhan. Ia mengedipkan mata penuh arti. Aku akan memberikan beberapa kepadamu setelah si tua bangka selesai membagikan hadiah. Qin Nan hanya tersenyum tipis. Dia memang saudara yang bisa diandalkan. Baiklah. Suaranya menggema. Sudah waktunya aku berikan hadiah untuk pemenang kompetisi kali ini. Semua mata tertuju padanya, juga pada Qin Nan. Ini adalah pil Gold 9 Rotation. Gemuruh keheranan pecah. Tetua itu menatap Qin Nan dengan serius. Jika kau ingin mengonsumsinya, sebaiknya setelah mencapai ranah Shantian. Namun, tetua itu belum selesai. Ia mengangkat tangan lagi. Membuat semua orang terkejut masih ada lagi. Menurut aturan sekte, karena kamu telah membuat sejarah dengan mencapai 1000 langkah. Tetua itu berhenti sejenak untuk efek dramatis. Kamu akan diberi hadiah istimewa oleh sekte. Itu saja. Kompetisi kali ini telah usai. Ia menatap Qin Nan dengan tatapan penuh makna. Penatua luar akan datang dan membawamu ke wilayah luar. Segera persiapkan dirimu. Qin Nan mengangguk. Saat semua orang mulai bubar, para tetua berjalan lunglai karena kalah taruhan. Molly pergi dengan langkah gempar. Gong yang masih sibuk menghitung pil. Shao Qingshu menghampiri Qin Nan. Qin Nan, suaranya pelan, tapi penuh tekanan. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat kompetisi Vientiane berlangsung?
Senyum tipis, senyum misterius, yang mulai menjadi ciri khasnya menghiasi bibir. Ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Babak baru dimulai. Wilayah luar, musuh baru, dan kekuatan yang belum teruji. Jika kalian menikmati video ini, like, komentar tebakan kalian. Apa yang akan terjadi di wilayah luar? Subscribe agar tidak ketinggalan bab selanjutnya. Aktifkan lonceng notifikasi.